Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah kalian kondisinya sehat-sehat selalu? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang memahami menjelaskan aspek energi, laju, dan kesetimbangan reaksi kimia. Pada materi ini kita akan memakai prinsip Le-Chalers. Jadi prinsip ini disebut pada asas Le-Chalers atau hukum kesetimbangan. Dapat digunakan untuk memprediksi efek perubahan di dalam kondisi pada kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia itu adalah suatu dalam reaksi kimia di mana laju reaksi maju dan balik itu sama sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan dari waktu ke waktu. Kesetimbangan kimia tidak berarti bahwa reaktan dan produk hadir dalam jumlah yang sama, tetapi bahwa perubahan bersih dalam kondisi konsentrasi mereka yang adalah nol. Ciri-ciri kesetimbangan reaksi kimia. Jadi pertama tuh laju reaksi tuh harus sama. Pada kesetimbangan laju reaksi maju, reaktan menjadi produk dan sama dengan laju reaksi mundur, itu adalah produk menjadi reaktan. Yang kedua itu konsentrasi konstan. Konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan dari waktu ke waktu meskipun reaksi terus berlangsung. Terus yang keempat itu tergantung pada posisi kesetimbangan tergantung pada kondisi yang seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi reaktan dan produk. Dan juga ada kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis itu merupakan konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah, mulai ke reaktan terus berubah menjadi produk dan sebaliknya dalam skala yang mikroskopis. Dan selanjutnya adalah laju reaksi. Laju reaksi adalah ukuran kecepatan di mana reaktan dan yang berubah menjadi produk dalam suatu reaksi kimia. Laju reaktan biasanya dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk satuan waktu. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu adalah konsentrasi reaktan. Jadi konsentrasi reaktan itu semakin tinggi reaktan, semakin tinggi laju reaksi karena lebih banyak partikel yang tersedia untuk bertabrakan. Yang kedua adalah suhu. Semakin meningkatnya suhu, biasanya meningkatnya laju reaksi karena partikel memiliki energi kinetik yang besar, sehingga pertumbukan antara partikel lebih sering dan lebih energi. Yang ketiga adalah katalis. Katalis merupakan zat yang mempercepat laju reaksi tanpa ikatan bereaksi secara permanen. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivitas reaktan. Yang keempat, proses permukaan dalam reaktan melibatkan padatan laju reaksi. Meningkatnya luas permukaan padat karena lebih banyak area yang tersedia untuk bertumbukan. Yang kelima itu adalah tekanan. Untuk reaksi yang melibatkan gas, meningkatnya tekanan biasanya meningkatkan laju reaksi karena meningkatnya konsentrasi gas. Yang selanjutnya adalah aspek energi. Energi adalah yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia antara dua atom dalam molekul. Ini juga bisa dilihat sebagai ukuran kekuatan ikatan antara atom-atom tersebut. Contohnya, pada molekul H ada dua atom hidrogen yang terikat oleh ikatan kovalen. Energi ikatan H per H adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan ini dan memisahkan dengan dua atom hidrogen. Nah, juga adalah energi aktif. Dan yang kedua adalah energi aktivitas. Energi aktivitas itu merupakan energi minimum yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Ini juga adalah penghalang energi yang harus terlampaui agar reaksi bisa terjadi.
Contohnya itu bisa dengan pembakaran kertas yang membutuhkan energi aktivitas dalam bentuk panas ataupun api. Nah, setelah energi aktivitas tercapai, reaksi pembakaran berlangsung dan kertas terbakar dengan cepat. Yang ketiga adalah entalpi. Entalpi adalah ukuran total energi dalam sistem termodinamika. Perubahan entalpi menunjukkan perubahan energi saat reaksi kimia berlangsung pada reaksi konstan. Bisa diambil contoh pada reaksi eksotermis seperti pembakaran metana negatif karena energi dilepaskan ke lingkungan. Yang selanjutnya adalah laju reaksi. Laju reaksi itu adalah kecepatan di mana reaktan berubah menjadi produk dalam suatu reaksi kimia, dan ini dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, suhu, dan katalis. Nah, contohnya itu kalian bisa pada tabel atasida yang dilarutkan dalam air melepaskan gas CO2 lebih cepat di air panas daripada di air dingin karena laju reaksi lebih tinggi pada suhu yang tinggi. Yang selanjutnya adalah kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah kondisi di mana laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama sehingga konsentrasi dan produk tetap konstan. Bisa diambil contoh pada sistem tertutup reaksi asam asetat dan air mencapai kesetimbangan. Nah, yang selanjutnya adalah teori tumbukan. Teori ini menyatakan bahwa untuk terjadinya partikel reaktan harus bertabrakan dengan energi yang cukup energi aktivitas dan orientasi yang tepat. Nah, bisa diambil contoh juga dari gas hidrogen dan oksigen dicampur hanya bereaksi membentuk air jika molekulnya bertabrakan dengan energi yang cukup dan orientasi yang tepat. Oke, terus yang selanjutnya adalah dengan ini prinsip Le-Chater. Prinsip ini menyatakan bahwa jika sistem kesetimbangan mengalami gangguan, perubahan konsentrasi, tekanan, suhu, dan sistem akan menyesuaikan untuk mengurangi gangguan dan menjadi kesetimbangan baru. Kita bisa ngambil contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita menambahkan lebih banyak reaktan ke dalam sistem pada kesetimbangan, reaksi akan bergeser ke dalam produk yang mengurangi efek penambahan ini. Nah, mungkin penjelasan dari Bapak segitu aja, dan Bapak akan ngasih dikit lah 5 soal buat kalian nanti dikerjakan per kelompok. Jadi per kelompoknya itu isinya bisa 6 sampai 5 orang. Dan soal-soalnya itu adalah yang pertama, energi dalam reaksi kimia. Jadi A-nya itu sebutkan 2 jenis reaksi kimia berdasarkan energi yang dilepaskan atau diserap. Terus selanjutnya yang poin B, apakah reaksi pembakaran kayu termasuk ekoterm atau endoterm, dan kalian harus bisa menjelaskannya. Jelaskan reaksi kimia. Yang poin pertama itu kalian harus menyebutkan 3 faktor yang dapat menjelaskan laju reaksi kimia. Yang poin B, bagaimana cara kerja katalis dalam meningkatkan laju reaksi. Yang nomor 3, poin A adalah apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis dalam reaksi kimia. Dan B adalah jelaskan prinsip Le-Chalers dengan memberikan satu contoh sederhana. Bisa contoh dalam sehari-hari ataupun contoh kalian nanti di lab. Yang keempat adalah penerapan konsep. Yang A, mengapa kita harus menggunakan wadah bertekanan tinggi saat melakukan reaksi hidrogenesis. Pada poin B, bagaimana cara meningkatkan laju reaksi pembakaran dalam tungku bakar. Dan yang terakhir adalah perhitungan sederhana. Nah, yang pertama adalah jika A tambah B menjadi C tambah D memiliki AH sama dengan min 10 kJ, apakah reaksi tersebut ekoterm atau endoterm? Mungkin itu saja buat kalian per kelompok. Nanti akan minggu depan Bapak tagih ya. Kalian harus presentasi dan semuanya harus paham. Mungkin itu saja Bapak hari ini.
Bapak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.